找到了他的光芒。之前告知你，我意外当你收到这封消息的时候，而我也必须以自同族免遭屠戮。想借助公司的力量进一步探查，记得你们能和博兰分出胜更部对当地进行监察工作。你极限为100，你的徒弟又有不小的进阶。确实是天才。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-156. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 155. Kemarin Bolan dan yang lainnya telah dikepung oleh kelompok Kuki. Mereka sadar betul kalau orang-orang ini sangatlah kuat dan mereka juga menang jumlah. Tapi ketika pertarungan hendak dimulai, Lo Feng datang dan langsung menghabisi salah satu anggota Kuki. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Lo Feng tidaklah bisa menggunakan meriam laser lagi karena sudah kehabisan daya. Maka karena itulah satu-satunya cara untuk selamat adalah pergi melarikan diri. Akan tetapi kelompok Kuki tidaklah membiarkan hal tersebut terjadi. Beberapa serangan sudah mereka kerahkan, hingga akhirnya Lo Feng dan yang lainnya pun dibuat terpojok. Akan tetapi masalah baru datang, yang mana Po Yu kemari adalah untuk menghabisi Lo Feng dan yang lainnya, karena mereka itu sudah mengetahui semua pengkhianatannya. Namun semua itu tidaklah semudah yang dirinya kira, karena Truyan telah datang kemari. Dia bahkan dah mudah menghabisi Wuki dan rekannya hanya dalam satu tatapan saja. Kini adalah giliran Po Yu untuk mendapatkan hukuman dari dirinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tekanan yang begitu kuat telah Truyan berikan kepada Po Yu. Dia ingat betul kalau kejadian dulu juga diselidiki oleh Po Yu, tapi dia sama sekali tidaklah melaporkan tentang jejak yang ditinggalkan oleh para murid terdahulu. Truyan berpikir kalau sepertinya dia sengaja menutupi kebenaran, dan kemungkinan besar kematian Lian Luo adalah ulah dari Po Yu. Dia hanya bisa tertawa saja, karena Truyan tidak akan bisa menghabisi dirinya. Karena bagaimanapun perusahaan memiliki peraturannya sendiri. Truyan seharusnya juga mengingat mengenai bagaimana dia telah menghabisi adiknya di medan perang pada 100 juta tahun yang lalu. Bahkan dia itu adalah mantan kekasih dari Truyan sendiri. Perkataannya tentu saja membuat Lo Feng terkejut dan menanyakan tentang peristiwa itu kepada Babata. Ternyata dulu peperangan telah pecah antara para pejuang dan monster di medan perang di luar wilayah. Di sana ada seorang wanita yang memiliki Rana Andeing yang memiliki posisi penting. Dengan keberanian yang begitu tinggi, dia memilih untuk mengulur waktu demi kemenangan umat manusia dalam perang tersebut. Tapi sayang sekali dia juga harus mati dalam pertarungan tersebut. Bagi Po Yu, perusahaan tidaklah menyuruhnya pergi sampai menerima perintah. Inilah yang membuat Po Yu menjadi murka karena adiknya malah menjadi korban. Karena adiknya malah dijadikan korban demi kemenangan umat manusia. Tidak heran mengapa Po Yu menyalahkan perusahaan dan Truyan, karena dia itu tidaklah bisa berbuat apa-apa untuk melindungi kekasihnya sendiri. Pada hari ini dia akan mengirim Truyan kepada adiknya. Serangan yang Po Yu lancarkan memang sangatlah brutal, bahkan membuat para binatang hantu menjadi begitu ketakutan. Ledakan kekuatan ini juga sampai kepada para murid lain. Tidak heran ini adalah serangan dari seorang pejuang yang kuat. Jika saja Lo Feng dan yang lainnya tidak dilindungi oleh Truyan, maka sudah jelas kalau mereka itu akan meninggoy. Namun di hadapan kekuatan Truyan, serangan Po Yu bukanlah apa-apa. Bahkan dia dengan mudah memindahkan Po Yu dari tempat ini. Truyan pergi bersamanya.
Sedangkan Lo Feng dan yang lainnya sadar betul kalau aliran waktu di tempat ini hampir terhenti. Pertarungan memang terjadi di tempat lain, namun mereka bisa merasakan sedikit efek dari pertarungan tersebut. Truyan masihlah terlalu kuat untuk Po Yu. Dia begitu marah kepadanya yang telah membantai jenius lainnya, padahal dia bisa membalas dendam kepada dirinya. Namun mengapa Po Yu bertindak terlalu jauh sampai-sampai menjadi pion dari serangga Zerg? Po Yu tidaklah peduli karena semua itu dia lakukan demi menghabisi Truyan, meskipun dia adalah pion dari serangga Zerg sekalipun. Kembali lagi kepada Lo Feng dan yang lainnya yang kini menemui Truyan. Dia berencana untuk membawa Po Yu kepada Master Jujian. Hukuman akan mereka berikan. Selain itu, misi Lo Feng dan yang lainnya di Gunung Ajaib sudah berakhir. Jadi mereka harus segera pergi dari tempat ini. Bolan dan yang lainnya pun pergi. Sedangkan Lo Feng merasa begitu sedih dan apa yang telah terjadi kepada gurunya. Po Yu yang telah terluka parah diberitahu kalau dulu Xia mengorbankan dirinya sendiri demi mengusir para monster. Pengorbanannya sangatlah berharga bagi kedamaian umat manusia. Jika Xia melihat kakaknya bertindak seperti ini, pasti dia tidak akan memaafkannya. Namun Po Yu masihlah belum sadar dan terus menyalahkan Truyan atas kematian adiknya. Tapi Truyan ini juga kesal dengan apa yang Po Yu lakukan terhadap para jenius, karena ia sama saja dengan merusak warisan yang Xia berikan. Bahkan saking kesalnya, Truyan menganggap Po Yu tidaklah layak dipanggil kakak oleh Xia. Truyan menjelaskan kalau saat itu dirinya sedang melakukan pertarungan sengit dengan pemimpin para monster. Dia yang tidak dapat menghubungi Xia mulai pergi ke penjuru medan perang hanya demi mencari kekasihnya saja. Hingga dia pun menemukan peninggalan terakhir dari Xia. Ini pun Truyan tunjukkan kepada Po Yu, yang mana pesan itu berisikan kalau Xia meminta maaf karena ia tidak bisa meninggalkan medan pertarungan. Karena dia itu akan mengulur waktu sebanyak-banyaknya demi umat manusia. Jadi karena itulah Xia meminta maaf harus pergi meninggalkan Truyan selama-lamanya. Xia sudah tidak bisa memikirkan cara apapun lagi, karena hanya itulah yang dirinya pikirkan. Dia yakin kalau kematiannya akan menyelamatkan begitu banyak ras manusia dari perang besar itu. Po Yu pun akhirnya sadar kalau ini adalah keputusan Xia sendiri. 攻入阵地的敌方首领多少纪元以来，我找到了他的光囊。之前告知你，我意外当你收到这封消息的时候，而我也必须以自同族免遭屠戮。 Setelah semua itu, kita pun dibawa kembali kepada Lo Feng dan yang lainnya, yang mana saat ini mereka tengah dalam perjalanan pulang ke perusahaan Virtual Universe. Babata merasa begitu senang karena setelah keluar dari Gunung Ajaib, mereka mendapatkan begitu banyak token dari anak buah Po Yu. Dengan token ini, Lo Feng bisa menukarkannya dengan begitu banyak barang. Dengan token sebanyak ini, maka Lo Feng bisa menukarkannya dengan begitu banyak barang berharga. Tapi terlihat kalau Lo Feng ini masihlah kepikiran. Babata juga tahu akan hal itu, karena Lo Feng pasti kepikiran dengan ingatan yang dia lihat sebelumnya. Dia tidaklah menduga kalau Wei Luo telah menjadi antek-antek dari serangga Zerg. Lo Feng akhirnya sadar kalau simbol serangga Zerg tidaklah mungkin muncul begitu saja di tanah dunia darah, yang mana itu pasti adalah ulah dari Wei Luo. Semua pertanyaan Lo Feng selama ini akhirnya bisa terjawab juga. Benua darah dan juga Gunung Ajaib pernah menjadi tujuan Wei Luo, dan tujuan selanjutnya adalah ruang depan. Lo Feng berpikir kalau serangga Zerg memiliki sebuah rencana di ruang depan. Sayang sekali mereka tidaklah memiliki begitu banyak bukti untuk bisa melaporkan semua ini kepada perusahaan. Jadi mereka tidaklah bisa bertindak. Lo Feng juga agak sedih mendengar hal tersebut. Namun Babata memberitahu kalau Lo Feng bisa menggunakan kekuatan perusahaan dalam menyelesaikan hal itu. Atau lebih tepatnya dia akan menjalani misi dari perusahaan. Jadi Lo Feng itu bisa menjadi utusan pengawas khusus untuk cabang 5 negara teratas di dunia. Perusahaan memiliki begitu banyak cabang di negara jagat raya. Utusan pengawas masing-masing ada di cabang. Dia bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi lokal atas nama kantor pusat. Jadi Lo Feng itu bisa pergi ke garis depan. Syarat untuk menjadi pengawas khusus adalah Lo Feng harus memenangkan pertarungan dengan Bolan, karena mereka masihlah memiliki duel yang belum diselesaikan. 想借助公司的力量进一步探查的，你们能和博兰分出胜。更不对当地进行监察更。
Master Jujian telah bertemu dengan Truyan, yang mana dia akhirnya tahu kalau serangga Zek telah memulai rencananya di dunia darah dan gunung ajaib. Ini merupakan sebuah ancaman bagi mereka, tapi yang mengejutkannya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Po Hyu. Truyan juga berpikiran hal yang sama. Dia tidak tahu seberapa banyak mata-mata serangga Zek yang tersembunyi. Sayang sekali mereka harus kehilangan Wei Luo, dan satu-satunya orang yang bisa mereka gali informasi adalah Po Hyu saja. Namun pasti akan sangat sulit untuk bisa mencari informasi darinya, karena ia sendiri yang menjadi dalang pengkhianat. Master Jujian akan mencari cara mengatasi masalah ini. Dia bahkan juga akan menambahkan anggota dan juga mengembangkan kekuatan baru agar menggagalkan rencana serangga Zek. Para jenis pun telah dipilih oleh Master Jujian, yang mana pertarungan kualifikasi akan kembali dia lanjutkan. Nah, Lo Fang juga telah tahu ini merupakan syarat untuk menjadi utusan pengawas dan harus menjadi anggota wilayah asli. Syarat kedua adalah tubuh manusia Lo Fang harus mencapai ranah penguasa domain. Tentu tidaklah mungkin kekuatannya ditingkatkan dalam satu malam saja. Babata pun menyarankan Lo Fang untuk fokus pada pertarungan kualifikasinya. Para murid yang sebelumnya telah meninggoy, kini posisi mereka pun telah digantikan. Jadi format pertarungan pun kembali diubah. 3 pemenang dari setiap babak akan memasuki grup round robin, yang masing-masing mereka akan bertarung satu sama lain. Hanya tempat pertamalah yang akan terus maju. Lo Fang masih berpikir apakah dia dan Bolan akan bertemu di babak round robin. Jika hal itu tidak terjadi, maka Bolan yakin gap kekuatan mereka sudah semakin jauh. Namun Bolan berharap pertarungan dia dengan Lo Fang bisa kembali dilanjutkan, karena duel mereka masihlah tertunda. Bolan meminta Lo Fang untuk tidak tersingkir sebelum bertemu dengannya. Hal yang sama juga diharapkan oleh Lo Fang. Nah, pertarungan kualifikasi jenis puncak pun disiarkan secara langsung. Yang akan bertanding pada hari ini adalah Lo Fang. Dia pun mulai memperlihatkan dirinya di hadapan semua orang yang akan menyaksikan pertarungan itu, termasuk juga keluarga Lo Fang. Truyan telah menantikan penampilan dari muridnya. Lawan Lo Fang sendiri tentu tidak bukan adalah Bolan. Dia datang dengan begitu keren karena Bolan membelah celah ruang. Sepertinya pertarungan sebelumnya sudah di-skip, yang mana Lo Fang dan juga Bolan masing-masing telah mengalahkan Long Yun. Siapa yang mengira kalau pertarungan yang panjang itu akan kembali mempertemukan Lo Fang dan juga Bolan, yang memang adalah rival lama. Bagi Master Jujian, pertarungan ini bukan hanya untuk mencari pemenang saja, namun juga pembuktian siapakah jenius nomor 1 di antara mereka. Tidak lama kemudian, pertarungan Lo Fang dan Bolan telah resmi dimulai. Dalam pertarungan ini bisa terlihat kalau belum ada tanda-tanda kalau pertarungan akan didominasi oleh satu pihak, karena Lo Fang maupun Bolan saling memberikan serangan yang berimbang. Perhatian sempat tertuju kepada Lo Fang, karena kemampuannya sudah berkembang dengan begitu pesat, terutama kekuatan mentalnya. Namun Bolan juga mengalami perkembangan yang besar. Ini disadari langsung oleh Truyan, karena hukum ruang yang dia ciptakan telah membuat sebuah ilusi. Kombinasi serangan yang Bolan lakukan juga berjalan dengan baik. Tidak heran mengapa selama ini Bolan selalu berada di puncak, karena dia memang adalah jenius yang hebat. Pada akhirnya Bolan sempat mendominasi jalannya pertarungan, tapi Lo Fang tidaklah lemah dan kembali melancarkan serangan balik kepadanya, yang membuat Bolan terpental. Adu serang pun terus terjadi di antara kedua jenius itu. Bahkan Lo Fang dan juga Bolan bertarung dengan tangan kosong, karena masing-masing senjata mereka telah terlepas. Meskipun Lo Fang adalah petarung jarak jauh, namun dia sudah memperbaiki gaya pertarungan jarak dekatnya. Tapi Bolan tetaplah berhasil membuatnya mundur. Ketika Bolan hendak melancarkan serangan lagi, Lo Fang berhasil mengejutkan semua orang. Kalau dia total berhasil mencapai bentuk ke-6 dari Nansen Upperman. Kekuatan mentalnya juga telah meningkat dengan cepat. Adu serangan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua.
Sampai akhirnya Lo Fang menemukan sebuah celah untuk bisa menyerang Bolan dan semua usahanya pun telah berhasil. Dan begini maka Lo Fang telah berhasil memenangkan pertarungan. Dan ini adalah kemenangan pertama Lo Fang sejak berduel dengan Bolan. Semua orang pun bersorak atas kemenangannya. Wu Ka bahkan tidaklah pernah menyangka Lo Fang bisa menang dari Bolan. Sedangkan Rong Jun sendiri menjadi sadar kalau jika Lo Fang saja bisa berkembang, maka bukan berarti ia tidak bisa. Keluarga Lo Fang menjadi begitu bangga, begitu juga dengan Truyan. Untuk Bolan sendiri memberikan selamat kepada Lo Fang. Tapi jalan ke depannya masihlah panjang dan dia itu akan kembali menantikan pertarungan di antara mereka. Setelah berhasil memenangi kompetisi itu, maka langkah Lo Fang adalah untuk menjadi penguasa domain. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Fang akan memulai perjalanan barunya di alam semesta awal, yang tentu saja para sosok hebat sudah menunggu kedatangannya. Di saat Lo Fang sedang sibuk, Babata juga sedang sibuk, yakni dia memperbaiki kapal meteoroid. Selain itu, Lo Fang dikejutkan dengan sosok Hong yang kini bergandengan tangan dengan seorang gadis. Di sini kita juga diperlihatkan dalam pembicaraan dua sosok, namun kita masihlah belum tahu apa yang mereka bicarakan itu. 这银雪猴到底什么来头？华山的死亡陷阱还要可怕，我弟子的人身安危也不敢轻慢了他们，我们还不好对他下手。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.